Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih mau mengklik video dari channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe jika belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Terus jangan lupa like dan komen, karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, seperti biasa, sebelum saya masuk ke jalan ceritanya, saya akan memberikan sedikit gambaran cerita yang akan saya bawakan pada episode kali ini, yaitu tentang seorang penjaga warnet, di mana warnet itu buka hampir 24 jam sehari, di mana ada dua shift pagi sampai sore dan sore sampai malam. Dan apa yang ditemukan ketika sedang menjaga warnet, ternyata ada sosok makhluk yang iseng mengganggu si penjaga warnet ini. Nah, untuk cerita lebih lengkapnya simak terus video ini. Dan cerita horor kita mulai. Sebut saja nama laki-laki ini adalah Iim. Iim baru saja lulus dari sekolah SMA-nya, di mana ia ingin langsung bekerja, entah kerja apapun, yang penting halal dan ia mempunyai kegiatan. Nah, saat itu Iim sedang gencar-gencarnya mencari pekerjaan. Jadi ia bertanya dengan rekan-rekan sekolahnya atau teman-teman mainnya, teman nongkrongnya. Lalu adalah salah satu temannya bilang, ada di sana tempat warnet biasa saya main. Di situ ada buka lowongan, mungkin saja dengan kamu cocok. Lalu singkat cerita, Iim pun pergilah ke warnet yang ditunjuk oleh temannya. Sampai di warnet tersebut ternyata memang benar diterima salah satu karyawan. Dan itu adalah karyawan untuk shift sore sampai pagi. Iim yang mendengar itu dan ia juga suka sekali bermain warnet. Ia pun langsung menyetujuinya walaupun dengan upah yang tidak terlalu besar. Hitung-hitung pengalaman ia mencari uang sendiri, karena selama ini ia dibiayai oleh kedua orang tuanya, dan ini adalah perdana ia mencari uang hasil kerja kerasnya sendiri. Keesokan harinya Iim pun datanglah ke warnet tersebut, di mana saat itu jam baru saja jam 5:30 sore, karena memang pergantian shift itu adalah jam 6 sore. Ia lebih cepat datang setengah jam. Karena apa? Karena ia sedang sangat semangatnya mencari uang. Lalu ia pun berbasa-basi dan berkenalanlah oleh orang yang menjaga pada shift pagi itu, yaitu yang bernama Bang Budi. Bang Budi pun menunjukkan tata cara kerja sebagai admin server di warnet tersebut. Singkat cerita, Iim pun telah mengerti bagaimana cara kerjanya dan Budi pun pulang. Sebelum pulang, Budi ada mengatakan sesuatu, di mana kata-kata ini sedikit aneh. Padahal Iim baru pertama kali kerja di sini. Im, kalau misalkan pada malam hari ini sepi, kamu tutup saja setengah atau buka aja sedikit rolling door-nya. Jangan kamu buka penuh, karena takutnya ada maling atau sesuatu yang datang. Iim pun hanya mendengarkan saja dan mengangguk saja. Sesuatu seperti apa, Bang? Ya, sesuatulah. Nanti kamu tahu sendiri, ucap Budi. Seolah-olah Budi ini paham apa yang akan terjadi nanti kepada Iim ketika tengah malam. Dan Budi pun pulang pamit dengan Iim. Gambaran dari warnet yang Iim kerja ini ada 30 komputer, di mana 15 itu adalah komputer untuk gaming dan 15 lagi itu warnet yang berbentuk bilik, seperti untuk orang yang pacaran atau untuk yang privacy, di mana semua komputer saat malam hari itu sedang penuh-penuhnya. Iim pun mencoba untuk enjoy bekerja di situ, entah itu membuka game ataupun membuka sosial medianya. Jam sudah hampir menunjukkan jam 11 malam, di mana satu persatu para pelanggan pun pulang ke rumah. Tersisalah tinggal 3 orang yang sedang lagi asik-asiknya bermain game online. Ia pun dengan santainya melayani orang-orang yang membeli roti ataupun jajanan-jajanan lainnya. Tak terasa ternyata 3 orang yang bermain game online tadi itu pun berdiri dari tempat duduknya dan pulang. Jadi di mana warnet itu pun hanya tinggal Iim sendirian. Karena Iim baru bekerja pada malam hari ini, ia pun lupa apa yang dibilang sama Budi ketika sore hari tadi, di mana rolling door dari warnet itu masih dibuka lebar. Iim masih dengan asiknya bermain game online, lalu sesekali yang membuka media sosialnya. Saking asiknya Iim tidak sadar, ternyata ada sosok laki-laki berdiri tepat di hadapannya. Lalu laki-laki itu pun mendaham. Iim masih diam saja. Ia masih bermain game online.
Dan sekali lagi laki-laki itu pun mendaham. Dan dalam yang kedua kali itu Iim pun notice. Ia pun langsung mendongak ke atas melihat sosok laki-laki itu. Ya, ciri-ciri laki-laki itu seperti bapak-bapak yang berusia 40-45 tahun. Oke, tunggu Pak, saya buat dulu kodenya. Tak lama kemudian Iim pun memberikan kode tersebut. Dan bapak itu pun pergi meninggalkan Iim sendirian. Padahal biasanya orang yang bermain one itu bayar dulu. Namun Iim pun memanggilnya, "Pak, bayar dulu Pak." Bapak itu hanya menyelonong saja masuk ke salah satu bilik. Iim pun mengejar bapak itu. Dan apa yang terjadi? Ketika Iim sampai di bilik di mana bapak itu tadi barusan saja duduk, ternyata sosok laki-laki itu tidak ada. Lalu Iim mencari ke semua bilik, masih tidak ada. Iim bingung, apa yang terjadi tadi dan siapa tadi, pikir Iim. Namun Iim merasakan sedikit merinding saja. Belum sepenuhnya ia takut. Ia pun kembali lagi menuju tempat duduknya. Tak lama kemudian bapak itu masuk dari pintu masuk, nyelonong masuk menuju ke bilik tersebut. Iim yang melihat bapak itu hanya menyelonong saja, Iim pun berteriak, "Pak, bayar dulu Pak." Namun bapak itu masuk saja ke dalam bilik itu. Dan Iim pun mengejar kembali. Sesampai di bilik itu, bapak itu masih saja tidak ada. Bapak itu menghilang seperti layaknya debu. Nah, kali ini Iim mulai merasakan sangat takut. Iim merasa jangan-jangan ia sedang dikerjai. Kali ini Iim tidak menuju ke tempat duduknya. Ia memilih untuk menutup penuh rolling door tersebut. Dan ia kembali duduk dengan napas yang sangat tersengal-sengal. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba rolling door warnetnya digedor sangat keras berkali-kali dengan tempo yang sama. Iim sangat takut. Ia pun buka handphonenya untuk menelpon si pemilik warnet tersebut. Namun ternyata sinyal handphonenya itu hilang. Tidak ada sinyal. Tidak sampai di situ saja. Ternyata bapak yang tadi masuk ke dalam bilik itu tiba-tiba berdiri memanggil Iim yang masih sangat ketakutan. "Mas, mas," ucap bapak itu. "Mas, tolong mas. Mas, tolong mas." Ucapan itu terus berulang. Namun Iim tidak berani melihat sosok tersebut. Iim hanya meringkuk saja di bawah meja server. Terdengar langkah pelan dari bapak-bapak itu menuju ke arah Iim dengan ucapan yang sama. "Mas, tolong mas. Mas, tolong mas." Saking takutnya Iim, tubuhnya merasakan sangat menggigil. Ia kedinginan. Ia pun bilang, "Ampun, ampuni aku. Jangan ganggu aku." Dan apa kejadian selanjutnya? Laki-laki itu pun tertawa terbahak-bahak. Ia merasa sangat puas mengerjai orang yang pertama kali bekerja di sini. Iya, ternyata sosok ini memang sering mengerjai orang-orang yang baru menjaga wanita tersebut. Di mana dulu Budi pernah dikerjai seperti ini. Sejak saat itu, Budi pun ketika sudah jam 10 atau jam 11 malam, warnet itu hanya ditutup saja. Perlahan suara tertawa yang terbahak-bahak itu mulai menghilang, semakin tipis dan malam pun sunyi dan hening. Iim yang merasa dirinya sudah mulai aman, ia pun keluar melihat seisi ruangan wanita tersebut. Apakah masih ada sosok tersebut? Namun syukurnya malam itu setelah kejadian itu Iim tidak diganggu lagi. Jadi di mana Iim hanya berdiam saja di dalam warnet sampailah pagi hari. Pagi itu, tepatnya jam 7:30, Budi pun kembali datang untuk pergantian shift. Namun, Iim tanpa basa-basi bertanya kepada Budi, "Bang, semalam aku diganggu." Budi hanya tersenyum saja, lalu ia bilang, "Kan sudah aku bilang, kalau tidak ada lagi pelanggan tutup saja." "Emang kenapa bang? Itu siapa?" Dan Budi pun menjelaskan, ternyata pada malam-malam tertentu, warnet ini tidak buka sampai pagi hari, yaitu pada malam Jumat. Terlebih malam Jumat Kliwon. Ya, saat itu Iim menjaga tepat di malam Jumat dan itu malam Jumat Kliwon. Ternyata ketika pada malam hari itu memang ada sering makhluk yang berlalu lalang, menggoda dan mengerjai orang-orang yang berada di sekitar warnet. Dan naasnya saat itu warnet yang Iim jaga itu
terbuka lebar. Jadi makhluk ini mengerjai Iim. Iim yang mendengarkan penjelasan Budi itu, ia pun terduduk lemas. Ia pun sampai sulit bernapas. Tak lama kemudian ia bilang, "Seharusnya abang bilangin aku dari awal." Budi pun berkata, "Ya aku minta maaf. Jadi kedepannya kamu harus ingat-ingat malam itu malam apa, supaya tidak kembali terjadi pada dirimu." Dan sejak saat itu, hampir sampai 1 tahun Iim bekerja di warnet itu, ia pun sudah tidak lagi mengalami kejadian horor tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana ceritanya? Cukuplah membuat kalian merinding ya. Sebelum handphone menyerang, di mana Android saat ini sudah sangat gampang dimiliki, jadi warnet sudah mulai tutup satu persatu. Bahkan di kota saya, ya di Jambi ini, di mana dulu gampang mencari warnet, malah saat ini malah berbeda. Sulit mencari warnet, bahkan mungkin tidak ada lagi. Nah, buat kalian semua yang pernah mengalami kejadian horor di warnet, bolehlah komen-komen di bawah. Jika mempunyai cerita yang lebih menarik lagi, mulai saat ini, mungkin kalian ingin menceritakan cerita horornya atau berbagilah cerita horornya, bisa kirim email, nanti akan saya buat di deskripsi. Sebelum saya undur diri, kembali lagi saya ingin mengingatkan, jangan lupa subscribe jika belum subscribe. Karena subscribe itu gratis. Like dan komen, karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Saya Adil, see you.